Hai, welcome back to my channel. Setelah gue ingat-ingat lagi, ternyata kebanyakan karakter utama dari buku-buku yang gue baca, itu kebanyakan adalah perempuan. Kebanyakan ya, gue ada juga beberapa buku yang gue baca yang karakter utamanya adalah para pria, tapi memang mostly yang gue baca itu karakter utamanya biasanya adalah perempuan. Dan gak sedikit karakter-karakter perempuan dari buku-buku yang gue baca itu menurut penilaian gue pribadi, terasa sedikit menyebalkan dalam artian kayak ya mungkin memang konteksnya adalah di cerita itu memang harus seperti itu karakternya, tapi ya kebanyakan memang kayak yang why are they so stupid gitu. Menurut gue kayak lo tuh seharusnya bisa tidak membuat keputusan ini tapi lo melakukannya juga gitu, dan kadang hal itu yang membuat gue jadi sebel. Tapi gue tetap baca sih buku-buku serupa yang kayak gitu. Kebanyakan sih genrenya thriller ya, yang karakter perempuannya lumayan bikin gue agak sebel. Tapi banyak juga yang karakter utama perempuannya itu tidak menyebalkan menurut gue. Dan di video kali ini gue mau ngerekomendasiin ke kalian buku-buku yang menurut gue karakter perempuan utamanya itu atau karakter utama perempuannya itu tidak menyebalkan. Tidak menye-menye, tidak lemah, tidak helpless. Tapi bukan berarti karakter-karakter di buku-buku yang akan gue sebutkan ini tuh ya adalah superhero basically, tapi memang ya menurut gue mereka tuh strong. Karakter-karakter utama perempuan di buku-buku yang akan gue sebutkan ini tuh strong, tidak helpless, dan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua para perempuan. Ada 4 buku yang akan gue sebutkan di video ini, dan keempatnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian berminat mau baca, kalian bisa langsung cek aja nih toko buku favorit kalian, entah offline atau online, dan kalian bisa langsung cari aja bukunya di situ. Dan seperti biasa, gue tidak akan menyebutkan blurbnya secara rinci di video ini, tapi gue akan kasih link di description box di bawah yang akan menuju ke Goodreads. Jadi kalian bisa langsung klik aja linknya kalau kalian mau tahu blurb lengkapnya tentang buku-buku yang gue sebutkan di video ini. Buku pertama itu ada Pachinko, karyanya Min Jin Lee. Gue suka banget dan gue rekomendasiin buku ini buat kalian kalau mau baca buku dengan karakter perempuan yang ya tidak menye-menye dan cukup kuat dan menginspirasi. Karena buat gue pribadi, Sunja ini yang adalah karakter utama di buku ini tuh menurut gue ya walaupun dia tidak memiliki kekuatan yang kayak gimana-gimana gitu, dia cenderung lemah menurut gue, tapi dia tidak mau kalah sama kelemahannya. Justru dia mau bangkit dan dia mau kuat. Dia menjadi pribadi yang kuat, bahkan dia menopang keluarganya gitu kan sampai ke 4 generasi ke bawah gitu. Karena di buku ini gue pernah singgung beberapa kali kalau buku ini akan bercerita tentang 4 generasi keluarga. Jadi ya menurut gue karakter Sunja di buku ini tuh sangat inspiring. Buku kedua yang mau gue rekomendasiin ini adalah series sebenarnya, yaitu series The Poppy War. Jadi ada 3 buku. Yang pertama itu The Poppy War, yang kedua itu adalah The Dragon Republic, dan yang ketiga itu adalah The Burning God. Gue agak lupa. Dan ini tiga-tiganya udah diterjemahkan dengan cover yang sangat-sangat cantik menurut gue. Dan kalau tadi di buku pertama yang gue sebutin itu, Sunja itu adalah perempuan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, kalau Rin yang adalah karakter utama di series The Poppy War ini, dia justru punya kekuatan. Dan walaupun Rin ini beberapa kali menurut gue membuat keputusan-keputusan yang agak-agak sembrono gitu, tapi basically gue merasa Rin ini adalah perempuan yang kuat, yang teguh banget sama pendiriannya, dan mungkin bisa menginspirasi kalian semua gitu. Walaupun ya itu tadi dia kadang dia memilih pilihan-pilihan atau membuat keputusan-keputusan yang menurut gue tolol gitu, tapi karena bisa dimaklumi karena dia kan di buku ini digambarkan masih belasan tahun, jadi ya bisa dimaklumi banget. Tapi ya Rin ini menurut gue adalah karakter yang tidak menye-menye dan sangat tangguh. Yang ketiga ada Big Little Lies, karyanya Liane Moriarty. Uh, ini bukunya sebenarnya kayak apa ya, lebih ke drama mungkin gitu. Cuman memang ada sesuatu yang terjadi di dalam buku ini yang akhirnya melibatkan 3 orang ibu-ibu yang punya anak di, gue lupa TK atau SD gitu, dan mereka ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tiga ibu-ibu ini, tapi terus akhirnya mereka jadi kompak banget. Dan menurut gue walaupun dengan segala segala flows yang mereka punya gitu, segala segala intrik-intrik di dalam kehidupan mereka gitu,
Tapi menurut gue pribadi mereka bertiga ini adalah perempuan-perempuan yang sangat kuat gitu dalam menghadapi masalah-masalah di hidup mereka masing-masing. Dan yang gue suka itu adalah persahabatan mereka bertiga yang menurut gue kompak banget, uh, solid banget, dan loyal banget mereka bertiga sama satu sama lain. Dan itu yang bikin gue kayak mereka nih perempuan-perempuan kuat dan tangguh banget. Jadi ya Big Little Lies itu termasuk buku yang menurut gue karakter perempuannya itu tidak menye-menye dan justru malah kayak kuat banget gitu loh. Jadi ya Big Little Lies. Yang terakhir ada The Black Lizard karyanya Edogawa Ranpo. Ini sebenarnya tipis banget gitu kayak cuma 100 sekian halaman. Dan tapi gue suka banget sama karakter utama perempuan di buku ini yaitu Nyonya Midorikawa kalau nggak salah yang dijuluki yaitu The Black Lizard. Dan vibes buku ini tuh justru kayak ngingetin gue sama ceritanya Arsène Lupin, tapi ini versi perempuannya dan versi Jepang. Dan menurut gue si Nyonya Midorikawa ini tuh bener-bener apa ya, perempuan badass banget sih gitu. Dia dia tuh penipu ulung, pencuri ulung, dan ya itu vibes-nya vibes Arsène Lupin banget gitu. Kayak pesonanya dia tuh nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada yang bisa lawan, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa, iya nggak ada yang bisa lawan gitu. Dan akhirnya membuat dia menjadi sosok perempuan yang menurut gue kayak wah keren sih, walaupun ya dia end up jadi villain gitu, tapi ya menurut gue tetap karakternya tuh sangat kuat, gue suka banget. Dan Edogawa Ranpo memang adalah salah satu penulis favorit gue dari 2023 ya, dari 2023. Jadi ya mungkin agak bias kedengarannya, tapi ya mungkin kalian bisa menilai sendiri kalau udah baca bukunya apakah benar gitu si Midorikawa ini adalah salah satu karakter yang menurut gue adalah karakter yang kuat. Gue gak tahu menurut kalian kuat juga apa enggak. So ya, itu tadi 4 buku rekomendasi dari gue yang menurut gue pribadi karakter utama perempuannya itu nggak nyebelin dan mungkin bisa menginspirasi kalian. Kalau nanti misalnya gue ketemu lagi buku-buku yang karakter perempuannya tidak menyebalkan juga, gue akan rekomendasi lagi ke kalian di part selanjutnya. So, thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.